Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kondisinya kita tidak dapat berjumpa secara langsung, namun Tuhan boleh menyediakan media yang boleh kita gunakan untuk beribadah secara virtual. Mungkin adik-adik calon pengurus saat ini ada yang kebingungan, kemudian ada yang mungkin juga ragu apakah melayani atau tidak di tahun depan di pelayanan mahasiswa, dan mungkin juga ada yang takut bagaimana dalam pengerjaan pelayanan di tahun depan. Namun hari ini kita akan diisi kembali tentang melayani oleh Bang Christian Tampu Bolon. Kepada Bang Christian, kami ucapkan selamat datang, selamat melayani, Bang. Oke, thank you. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyanyikan satu lagu. Dan sebelum kita menyanyikan satu lagu, mungkin bisa kita coba merenungkan lagi bagaimana pertama kali kita diperkenalkan dengan Kristus, bagaimana kita menerima Kristus, dan bagaimana kita jatuh cinta pada Kristus. Sambil merenungkannya, kita bernyanyi yang terindah. Jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang diharapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatinya ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya.
Kami persilakan kepada Bang Tian, Bang. Oke, suaraku kedengaran kah ya? Kedengaran, Bang. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan pemeliharaanmu bagi hidup kami, hari lepas hari hingga pada saat ini Tuhan. Dan sekali lagi kami ingin beribadah bersama kepada Tuhan. Di dalam ibadah pengisian ini, Bapa, kami sungguh memohon supaya Tuhan memberkati kami sama-sama di dalam ibadah ini, memberi pengertian, memberi hikmat, menolong kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan berbagi kepada adik-adik, kepada teman-teman semua, dan juga mereka bisa membuka hati mereka kepada firman-Mu. Kami tahu apa yang kami lakukan ini sangatlah terbatas Tuhan. Karena itu kami memohon supaya Tuhan memberkati semua peralatan yang kami pakai, laptop kami, handphone kami, sinyal kami, supaya semua mendukung untuk merenungkan firman Tuhan ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ini supaya Tuhan yang pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Siapa tadi yang belum makan di situ? Selamat hari Minggu, Bang. Siapa tadi yang belum makan? Ada tadi yang belum makan ya? Selamat hari Minggu. Ada, Bang. Maaf ya, aku tadi lupa buat slide lauknya di ini di slideku. Maaf ya, Payan tadi ya. Oke. Boleh tahu siapa yang di Medan, siapa yang di kampung, teman-teman? Siapa yang di Medan, siapa yang di kampung? Rata-rata pada di kampung kali ya. Oke, di kampung. Oke, teman-teman, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk berbagi. Saya izin share screen-ku ya. Slide-ku sebentar. Apakah slide-ku sudah nampak? Belum ya? Sudah nampak kah slide-nya? Udah, Bang. Oke, thank you. Sudah, Bang. Oke. Udah, Bang. Teman-teman, sebentar ya. Aku slide show-kan, itu artinya kalian akan menghilang dari hadapanku. Hanya ada slide di laptopku. Jadi kalau ada nanti masalah, minta tolong entah siapa bersuara ya. Oke. Aku berharap pembicaraan kita kali ini adalah obrolan, pembicaraan yang tidak terlalu serius, tapi juga serius sih. Tapi maksudnya boleh teman-teman sambil santai aja mendengarkan. Minta tolong siapkan Alkitabnya. Dan kalau bisa, kita sama-sama memang bisa berdiskusi nanti gitu. Saya membuat topik kita kali ini adalah menjadi pelayan Tuhan. Saya akan berbagi dalam 3 bagian nanti, seperti yang aku udah sampaikan juga ke teman-teman tim regenerasi. Jadi aku akan bagikan
kurang lebih 10 menit pertama nanti bagian yang pertama, lalu kita akan sharing atau diskusi. Kalau ada teman-teman mau diskusikan, baru kemudian aku lanjutkan bagian yang kedua, baru nanti sharing lagi, begitulah seterusnya, kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama bisa belajar. Topiknya sekali lagi menjadi pelayan Tuhan. Boleh minta tolong ada yang bisa membaca Keluaran 3 ayat 7 sampai 10, satu orang. Nah, teman-teman boleh juga melihat slideku atau membaca di Alkitabmu. Boleh dari Alkitabmu, tapi adakah yang mau membaca bagi kita firman Tuhan ini, Keluaran 3 ayat 7 sampai 10? Silahkan. Boleh membaca yang ada di slide yang aku buat, boleh juga yang di Alkitabmu. Ayo, satu orang, yuk. Langsung aja. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Israel dalam Sorry. Yuk. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Oke, thank you. Siapa tadi? Owan ya? Ya, Aku tadi ngecek namanya. Thank you ya, Owan. Teman-teman pasti tahu ini percakapan siapa kepada siapa. Aku rasa ini bukan hal yang baru, tapi kalaupun teman-teman belum tahu, ini adalah percakapan antara Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu, kita sama-sama tahu Tuhan menjumpai Musa ketika dia sedang menggembalakan domba. Jadi apa yang barusan dibaca Owan yang ada di slide ini adalah Tuhan menjumpai Musa. Ngapain Tuhan menjumpai Musa? Waktu Musa berada di Gunung Horeb, dia sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba semak belukar datang Tuhan melalui semak belukar yang ada apinya, tapi apinya tidak terbakar. Kita udah sama-sama tahu, dan akhirnya ada perbincangan antara Musa dengan Tuhan. Tuhan dengan Musa. Jadi apa yang barusan kita baca tadi itu adalah sebuah permintaan Tuhan kepada Musa. Permintaan untuk apa? Tuhan secara sederhananya minta Musa pergi ke Mesir untuk apa? Untuk membawa umat Israel pulang ke Kanaan. Itulah permintaan Tuhan kepada Musa. Nah, menurut kalian nih, kira-kira bagaimana perasaan Musa mendapat permintaan ini? Kalau kalian bayangkan, kalau kalian disuruh, kalau aku minta pendapat kalian secara singkat, kira-kira kalian, aku yakin tahu lah ya cerita ini. Kira-kira bagaimana perasaan Musa mendapat permintaan ini? Boleh nggak buat di chat sebentar? Kalau ada yang mau berbagi, kira-kira gimana pendapat perasaan Musa ya? Kalau ada yang mau berbagi, 1-2 orang, kira-kira menurutmu kalau kau diperhadapkan dengan itu, atau kalau kau tahu ceritanya, kira-kira gimana perasaan Musa? Dia diminta pergi ke Mesir. Atau yang pernah kau tahu lah ya dari ceritanya. Kaget, merasa tidak layak. Oke. Terima kasih untuk Jeffrey dan juga Indah untuk pendapatnya. Kira-kira bagaimana perasaan Musa? Nah, mari kita lihat.
kita melihat sedikit tentang hidup Musa. Nah, bayangkan nih ya, kita sama-sama tahu Musa itu lahir di tengah kondisi Israel sedang berada di Mesir, dan mereka sedang ditindas oleh Firaun pada waktu itu. Lalu disitulah Musa lahir. Musa lahir di tengah kondisi yang sedang tidak baik, yaitu pada waktu itu Firaun meminta semua bayi Ibrani atau bayi Israel yang lahir di bawah 2 tahun itu harus dibuang ke Sungai Nil. Tapi kemudian Musa berhasil selamat, tanda kutip, dengan perjalanan panjang sampai akhirnya dia ditemukan putri Firaun dan dibesarkan di istana. Kurang lebih setelah berumur 40 tahun, Musa kemudian keluar dari istana, dan kita sama-sama tahu ceritanya. Dia melihat orang Mesir menindas orang Israel. Lalu dia membela orang Israel itu dan membunuh orang Mesir itu. Singkat cerita, kita sama-sama tahu kemudian Musa menjadi buronan karena dia membunuh orang Mesir. Sampai akhirnya dia kabur dan lari ke Midian. Lalu di Midian dia bertemu dengan istrinya Zipora, dan kemudian dia di sana menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Nah, disinilah ceritanya kemudian Tuhan menjumpai Musa. Setelah berapa lama? Menurut catatan 40 tahun. Jadi dia 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di Midian. Tiba-tiba Tuhan menjumpai dia. Dan Tuhan menjumpai Musa, bilangnya apa? Mus, kalau panggilannya Musa berarti Mus, ayo balik lagi ke Mesir. Bisa kita bayangkan apa yang dipikirkan Musa? Aku harus kembali ke Mesir. Ini permintaan macam apa? Gimana mungkin aku pergi ke Mesir? Pertama, aku itu buronan dari sana. Bagaimana ceritanya aku pergi ke sana? Yang kedua, teman-teman bisa kalian bayangkan, 40 tahun Musa sudah menikmati masa-masa yang baik di Midian. Dia punya istri, dia punya 2 anak, setiap hari dia menggembalakan kambing domba, dia punya mertua yang baik hati, yang menyayangi mereka. Jadi Musa sudah menikmati masa-masa di Midian. 40 tahun catatannya dia di Midian, dia mungkin mengingat-ingat masa lalunya sebagai seorang buronan, dia ingat kegagalannya di masa lalu, dan tiba-tiba pada siang hari itu Tuhan menjumpai Musa, memanggil lagi dia untuk melayani, untuk pergi ke Mesir. Wah, panggilan ini adalah panggilan untuk meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Teman-teman, panggilan Tuhan kepada Musa ini adalah sebuah panggilan untuk meninggalkan sebuah kenyamanan. Seperti yang saya sebut tadi, dia telah hidup 40 tahun di Midian. Dia mempunyai pekerjaan tetap, jelas, punya istri, punya anak, dan tiba-tiba Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan zona nyaman itu. Tuhan tiba-tiba mengusik Musa dari kenyamanannya. Teman-teman semua, salah satu yang menjadi pergumulan Musa pergi ke Mesir bukan hanya dia takut kalau dia adalah buron dari Mesir. Karena sebenarnya sebelumnya Tuhan udah bilang bahwa Raja Tiran udah mati. Orang-orang yang mengenal dia sebetulnya itu udah mati. Jadi ketakutannya itu harusnya nggak ada, karena bukan orang-orang yang pernah ada yang akan dijumpainya di sana. Tapi ketakutannya ada. Tapi salah satu yang menjadi pergumulan besarnya adalah itu berarti Musa harus meninggalkan zona nyamannya di Midian. Teman-teman, setiap kali Tuhan memanggil kita menjadi pelayannya, maka kita seperti Musa diminta untuk meninggalkan kenyamanan kita. Kita diminta untuk repot. Kita diminta untuk tidak hidup bukan hanya untuk diri kita. Musa dipanggil untuk mengurusi hidup orang lain, yaitu Israel. Dalam panggilannya tadi, Tuhan meminta dia pergi ke Mesir untuk membawa Israel ke Kanaan kembali. Musa diminta hidup bukan sekedar mengurusi keluarganya, yaitu istri dan anaknya. Enggak cukup bagi dia hanya sekedar mengurusi domba Yitro, tetapi kini dia diminta
mengurusi domba Allah, yaitu Israel. Teman-teman, setiap Tuhan memanggil kita untuk melayani, itu adalah panggilan untuk meninggalkan zona nyaman. Maka orang yang tidak siap meninggalkan zona nyaman akan sulit melayani Tuhan. Bahkan banyak orang tidak mau melayani juga karena tidak siap meninggalkan zona nyaman. Teman-teman, adik-adik semua, Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup hanya untuk diri kita, keluarga kita, kenyamanan kita, dan semua hal yang berkaitan dengan diri kita. Tuhan juga minta kita mengurusi orang lain. Nah, perhatikan bagian ini. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi pengurus, apalagi masa pandemi, terlalu banyak, kita pasti punya alasan. Maka, ketika Tuhan memanggil Musa, itu berarti dia harus meninggalkan zona nyamannya, Midian sebagai tempat yang amat nyaman baginya, tempat di mana dia bisa melupakan masa lalunya, tempat di mana dia setiap hari ketemu istrinya, pulang dari menggembalkan kambing domba, dia akan ketemu dengan anaknya, dia akan ketemu dengan istrinya, begitu berlalu terus-menerus. Tapi panggilan Tuhan membuat semua berubah. Jadi, jadi masuk akal kalau akhirnya Musa cari alasan. Kalau kita lihat lanjutan kisah yang kita baca tadi, Musa mengajukan berbagai argumentasi, berbagai alasan untuk menolak permintaan Tuhan. Paling tidak dicatat 5 argumentasi Musa yang diberikan kepada Tuhan. Saya membuatnya sederhana aja, nanti silakan teman-teman baca. Pertama, waktu Tuhan bilang, ayo, aku minta kau ke Mesir. Dia bilang apa? Pertama dibilangnya, siapakah aku ini? Nah, ini juga menjadi sering alasan orang, argumen orang kalau dipanggil melayani. Aduh, siapakah aku ini? Aku ini nggak ada apa-apanya ini sebetulnya. Siapakah aku ini Tuhan? Aku cuman remah biasanya disebut remah ininya gitu ya. Aduh, aku nggak layak, kira-kira begitu. Itu biasa alasan pertama. Lalu Tuhan menjawab, lah, aku akan menyertai engkau, katanya kepada Musa. Lalu argumen pertama dipatahkan. Dia bilang lagi lah, Musa mikir-mikir, lalu gimana nanti cara aku bilang ke orang Israel? Aku datang ke sana, terus aku bilang, aku diminta Tuhan untuk membawa kalian. Kalau mereka tanya nanti, siapa yang mengutus engkau? Dia tanya lagi, Musa mulai berargumen kepada Tuhan, gimana caranya Tuhan? Ini adalah ketakutan, gimana kalau ditanya mereka nanti siapa yang mengutus engkau? Dia mulai membuat alasan-alasan ketakutan. Terus Tuhan bilang secara sederhana, udah kau berangkat, kau bilang aja nanti di situ, aku adalah aku. Setiap orang Israel mendengar aku adalah aku, yang artinya itu adalah Yahweh, YHWH, maka mereka akan langsung tahu bahwa aku adalah Allah mereka, Allah Abraham dan Ishak dan Yakub. Terpatahkan lagi. Enggak siap sampai di situ, Musa bilang lagi, terus gimana kalau mereka nggak percaya sama aku Tuhan? Terus Tuhan secara singkat aku simpulkan, Tuhan menunjukkan mukjizat. Masukkan tanganmu ke jubah. Dimasukkan Musa, keluarkan lagi. Tiba-tiba tangannya kena kusta. Masukkan lagi, dimasukkannya, tiba-tiba keluarkan lagi, sembuh. Lemparkan tongkatmu, jadi ular. Tarik lagi, jadi tongkat. Jadi Tuhan bilang secara sederhana, aku akan memberikan mukjizat kepadamu. Yang keempat, biasalah ya, tiba-tiba dia bilang, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Ini alasan orang-orang juga ini. Aku nggak pandai bicaraku. Aku kurang bisa manajemen waktu. Aku kurang inilah, kurang itulah, kurang inilah. Macam-macam. Terus langsung Tuhan bilang, aku akan menyertai lidahmu. Yang kelima, Musa bilang, Tuhan, utuslah kiranya yang lain. Jangan akulah. Kira-kira begitu. Dan teman-teman tahu, di argumen yang kelima ini, Tuhan bilang, Tuhan nggak menjawab, tapi bangkitlah murka Tuhan. Dicatat di situ. Nah, bagian ini adalah potret. Sering sekali, ini juga potret yang terjadi. Kalau setiap orang dipanggil melayani. Teman-teman,
di bagian pertama ini, sebuah refleksi bagi kita. Sangat panjang lebar dicatat bagaimana Musa benar-benar mencari alasan dan berargumen kepada Tuhan terkait panggilan melayani. Dia tidak siap meninggalkan zona nyamannya. Dia mencoba beralibi dengan berbagai alasan. Inilah sering yang menjadi potret ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Ada terlalu banyak alasan dan argumen yang bisa kita ajukan kepada Tuhan. Dan kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya semuanya adalah alasan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita nggak siap melepaskan keinginan-keinginan kita sendiri. Tuhan, studiku. Tuhan, iniku. Tuhan, keluargaku. Tuhan, iniku. Yang kadang-kadang kalau kita pikir adalah semuanya adalah bicara tentang keinginan diri kita. Maka saya tutup bagian yang pertama ini. Sekali lagi teman-teman, setiap Tuhan memanggil kita melayani, maka kita dipanggil untuk hidup bukan sekedar untuk diri kita. Kita dipanggil untuk meninggalkan zona nyaman kita. Bisa kalian bayangkan ketika Musa setelah selesai bertemu dengan Tuhan, berargumen dengan Tuhan, lalu dia pulang. Dia pulang seperti biasa, dia nampaknya mukanya mungkin nggak terlalu tegar ya, karena dia baru mendapat perintah Tuhan. Maka saya membaca yang tertulis di dalam Keluaran 2. Kalau aku nggak salah, aku bacakan bagi kita. Keputusan Musa akhirnya. Keluaran 4 ayat 18 sampai 20. Lalu Musa kembali kepada mertuanya setelah dia ketemu dengan Tuhan yang di Gunung Horeb tadi, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Bisa teman-teman bayangkan waktu Musa menaikkan istri dan anaknya keledainya ke atas keledainya, lalu dia akan meninggalkan Midian, tempat yang sangat nyaman itu, ke satu tempat yang berbahaya, ke Mesir. Bayangkan dia bawa keluarganya. Apa yang dibayangkan Musa? Dia harus meninggalkan sebuah tempat yang baginya itu sangat nyaman. Tempat yang harusnya dia hanya memikirkan, ya udah, tiap hari gembalakan domba, sore ketemu anak istri, menikmati waktu bersama, dan tiba-tiba itu buyar semua. Dan Tuhan minta ke Mesir berhadapan dengan Firaun, mengurusi orang lain, mengurusi anak orang. Dia nggak cuma mengurusi dirinya sendiri, tetapi begitulah panggilan untuk melayani. Nah, akhirnya Musa berangkat. Teman-teman, saya berhenti sampai di sini. Oke, baik Bang, buat teman-teman calon pengurus, ada yang mau bertanya? Sebelum teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing, teman-teman, adik-adikku semua, terlalu sering kita hidup hanya untuk mengurusi diri kita sendiri. Bukan hanya panggilan untuk menjadi koordinasi, entah itu panggilan untuk menjadi PKK, entah itu panggilan di dunia pekerjaan. Sering sekali yang menjadi lawan kita adalah urusan kita sendiri, urusan perut kita sendiri, urusan diri kita sendiri. Maka sekali lagi, ketika Tuhan memanggil kita melayani, maka Tuhan memanggil kita, hiduplah bukan hanya untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk diri sendiri. Tuhan memanggil kita untuk mengurusi hidup orang lain. Seperti Musa dipanggil tidak hanya mengurusi kambing domba, yang bicaranya urusan perut dan dirinya,
tetapi bicara tentang jiwa, bicara tentang nasib orang lain, bicara tentang kehidupan orang lain. Bukankah itu adalah panggilan yang diberikan kepada setiap orang percaya? So, kalau aku boleh bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa yang menjadi ketakutan, pergumulan, atau urusan-urusan apa yang bisa saja mengaburkan kita dari panggilan Tuhan? Terlalu banyak. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau berbagi, silahkan. Kalau nggak ada, aku lanjut. Gitu aja, sederhana aja. Nah, ada Kak Horonika di sini. Sudah lama tidak ketemu dengan Kak Horonika. Halo Kak Horo. Kalau ada yang mau berbagi, kalau ada yang mau share juga pergumulannya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya juga silahkan. Kalau tidak ada, silahkan juga dijawab supaya kita lanjutkan perjalanan kita ini. Karena masih panjang. Gitu loh. Ditunjuk aja Bang. Enggak lah. Enggak enak nunjuk-nunjuk Kalau tidak ada, kalau cukup jelas bagi teman-teman, kita lanjutkan. Bisa kok nanti bertanya lagi. Ayo, kita sepakati nih. Kita lanjut dulu. Memang sih aku sengaja nggak sekalian lanjut supaya ada jeda-jeda bagi kita, supaya kita bisa santai, nggak terlalu monoton juga. Nah, kalau ada yang mau berbagi juga boleh sih. Atau kalau biasanya gini, harus dipancing. Ada nggak satu atau dua hal yang bagimu diingatkan dari satu part yang sederhana ini? Nah, gitu aja deh. Kalau susah. Tapi nggak dipaksa ya, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, mungkin belum ada. Aku tunggu 15 detik. Kalau nggak ada kita lanjut. 1, 2, 3, itu nggak detik ya. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, teman-teman, saya tutup tadi sekali lagi. Setiap Tuhan memanggil kita melayani, maka Tuhan memanggil kita meninggalkan zona nyaman kita. So, ketika kita dipanggil melayani, berpikirlah untuk meninggalkan zona nyamanmu. Aku lanjutkan ya. Oke, panggilan Musa dan panggilan kita. Teman-teman, Musa dipanggil untuk membebaskan Israel. Kita nggak dipanggil untuk membebaskan Israel, tetapi kita dipanggil untuk membebaskan atau melayani mahasiswa. Panggilan Musa adalah panggilan untuk Israel, dan panggilan kita saat ini adalah panggilan untuk mahasiswa. Karena saat ini konteksnya kita berada di kampus untuk melayani mahasiswa. Walaupun beda, yang dilayani Musa adalah Israel, yang kita layani adalah mahasiswa, yang memanggil sama, dan konsepnya juga sama. Di mana kesamaannya, Bang? Oke, aku lanjutkan. Aku baca sekali lagi Keluaran 3, ayat 7 sampai 10. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Kalau kepada kita ini diberi, maka akan diganti menjadi, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan mahasiswa. Dan aku telah mendengar seruan mahasiswa yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Aku mengetahui penderitaan mahasiswa. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka dari negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan mahasiswa telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Itulah panggilan kepada Musa, itu pula panggilan kita kepada untuk melayani mahasiswa. Ini kan kalau teman-teman lihat, aku buat sengaja warna merah. Ini kan pernyataan Tuhan, aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, aku telah turun, aku mengetahui, aku mengutus. Jadi sebetulnya ini adalah bebannya Tuhan. Tuhan yang melihat terlebih dahulu, dilihatnya Israel, wah Israel begini. Lalu dia sampaikan beban itu kepada Musa. Sama. Pelayanan mahasiswa juga hadir, KMK pertanian juga ada, karena Tuhan rindu mahasiswa dilayani. Pertanyaan kita sekarang, iya kan Israel bang memang diperbudak Mesir. Mereka kan lagi menderita karena berada di bawah penjajahan Mesir. Pertanyaannya bagi kita, emang apa kesengsaraan mahasiswa? Apa penderitaan mahasiswa? Emang mahasiswa berseru apa? Emang Tuhan melepaskan mahasiswa dari apa? Kalau kita bilang tadi sama, panggilan ini kepada kita. Oke, teman-teman, saya akan bercerita, berbagi. Ada seorang namanya si A. Dia berasal dari keluarga yang tidak terlalu baik. Secara perekonomian dia sangat kurang. Kondisi hidup yang berat membuat dia salah bergaul. Sejak SMP dia merokok dan terbiasa berjudi. Lalu kemudian puji Tuhan dia diberi kesempatan lulus dan kuliah di PTN. Motivasinya, tapi waktu dia kuliah motivasinya cuma satu. Dia dapat gelar secepatnya, cepat kerja, yang penting kaya, supaya nanti dia bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang hebat. Prinsip hidupnya yang penting happy dan kaya. Atau cerita si B, yang adalah seorang anak tunggal. Si B sering berada di rumah sendiri, membuat dia hanya berkutat dengan gadget dan laptopnya. Di gadgetnya berisi aneka macam game dan konten pornografi. Nampaknya dia sudah sangat kecanduan. Kecanduan pornografi juga telah membuatnya ingin juga mempraktekkan apa yang ditontonnya. Sejak SMA pula dia sudah terbiasa pacaran dan sudah terbiasa pula mempraktekkan gaya pacaran yang macam-macam. Bahkan tidak hanya sekali dia berani mencoba berhubungan dengan pacarnya. Kelulusannya di PTN kali ini menjadi kesempatan baru baginya untuk dapat pacar baru dan menikmati petualangan baru. Atau cerita si C, yang lahir dari keluarga kaya. Dia 2 bersaudara. Kakaknya kuliah di kedokteran. Sejak kecil memang dia selalu dibandingkan dengan kakaknya. Tuntutan berprestasi setiap hari membuat dia menjadi orang yang mencoba terlihat lebih baik. Dia menghalalkan segala cara untuk mencoba mampu bersaing dengan kakaknya. Sebenarnya dia lelah dengan kondisi ini. Tetapi tuntutan keluarga membuat dia harus berprestasi. Dia menjadi orang yang sangat mudah tersinggung. Dia cepat merasa tertolak dan selalu membandingkan dirinya dengan yang lain. Atau yang terakhir cerita si D. Dia adalah seorang yang sangat pendiam. Dia tak terbiasa berbicara di depan umum. Bahkan sekali berbicara sering gemetaran. Dia hanya mempunyai 1 orang teman di kelasnya. Dia sangat jarang berbagi. Si D ternyata hidup di rumah keluarganya sejak kecil, di rumah Namborunya. Mamanya sudah lama meninggal dan papanya menikah lagi. Ketika SMA, si D mengalami pelecehan seksual yang membuat dia takut dan sulit percaya kepada orang lain. Hal ini membuat dia selalu trauma dan takut melihat sekitarnya. Teman-teman semua, cerita si A, cerita si B, cerita si C, cerita si D adalah sedikit dari cerita pergumulan mahasiswa. Masih ada cerita D, E, F, G, sampai Z yang menggambarkan banyaknya kesengsaraan atau penderitaan atau problema yang dihadapi mahasiswa. Pergumulan masa lalu, keluarga, tujuan hidup, dan sebagainya membuat mereka, bahkan kita, berbeban berat. Tujuan hidup yang tidak jelas, mereka bukan diperbudak oleh orang Mesir, tapi mereka diperbudak oleh dosa dan berbagai pergumulan dan tantangan.
Dan sama seperti Tuhan meminta Musa melepaskan mereka dari pergumulan Mesir, mungkin kepada kita Tuhan bilang, aku mengutus engkau kepada mereka untuk membawa umatku, para mahasiswa, keluar dari pergumulan mereka. Teman-teman, kurang lebih 5 tahun aku memutuskan memberi diri menjadi staf full time di sebuah pelayanan di Perkantas lebih tepatnya. Kok semakin tahu ada begitu banyak masalah mahasiswa yang mereka diperbudak. Mungkin itu juga bagian dari kita. Aku juga nggak tahu apa pergumulan teman-teman. Dosa membuat kita berbeban berat. Dosa membuat orang, dan kita sama-sama tahu. Hanya ketika kita memberitakan Injil dan memuridkan mereka lah, maka pembebasan akan terjadi. Mengapa kita melayani mahasiswa? Teman-teman, mengapa saudara melayani mahasiswa? Mengapa saudara mau menjadi pengurus? Mengapa saudara mau menjadi PKK? Mengapa saudara mau terlibat di pelayanan ini? Apakah sekedar mengisi waktu luang? Apakah sekedar menjadi koordinasi yang berjabatan? Teman-teman, adik-adik semua, yang kita layani adalah orang yang bergumul dengan dosanya. Fokus kita orang, bukan program atau sekedar melakukan kegiatan. Fokus kita adalah orang. Tanpa melihat pergumulan-pergumulan mahasiswa, maka pelayanan menjadi pengurus atau koordinasi bisa sekedar menjadi jabatan atau struktur saja. Dan hati-hati teman-teman, jika pelayanan kita tidak sampai menyentuh persoalan yang tadi. Cukupkah sampai di situ? Oke. Selain itu, kita sama-sama tahu, teman-teman, mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Ada satu pernyataan yang sering sekali kuulang-ulang, yaitu pernyataan Pak Charles Habib Malik. Dia bilang, change the university, so you change the world. Ubahlah universitas, maka kau akan mengubah dunia. Pernyataan ini sangat menarik. Betapa pentingnya pelayanan mahasiswa. Apa maksudnya? Ketika kita mengubah mahasiswa, maka kita sedang mengubah dunia. Gimana caranya itu, Bang? Contoh, si A bercita-cita pulang setelah kuliah nanti akan pulang ke si borong-borong, memulai usaha di bidang pertanian. Si B rencananya setelah tamat nanti akan menjadi staf di sebuah perkebunan. Si C setelah tamat dia sedang kepikiran untuk mengajar di pedalaman Nias. Si D beda lagi, dia selalu merasa sedih melihat kondisi kampusnya yang kondisi pendidikannya tidak terlalu baik. Dia bercita-cita suatu waktu akan menjadi dosen dan dia berencana akan lanjut studi S2 setelah tamat. Sedangkan si E sangat tertarik masuk politik. 10 tahun ke depan dia berencana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Atau cerita si F sendiri lebih suka bekerja di perusahaan. Dia membayangkan dia akan menjadi manajer area di tahun 2030. Sedangkan si G merasa peluang menjadi kepala desa di kampungnya sangat terbuka. Dia berencana bahkan 10 tahun lagi akan pulang kampung dan menjadi kepala desa. Atau seperti cerita si H yang sangat terbeban dengan kondisi gerejanya. Dia sedang memikirkan akan menjadi pendeta malah dan melanjutkan sekolah teologi. Bayangkan teman-teman, kalau semua orang-orang yang dibina di KMK memiliki pemikiran-pemikiran ini. Dan memang kalau kita rangkum semuanya ini, maka kita rangkumlah ini yang kita sering sebut dengan visi kita, menghasilkan alumni yang takut akan Tuhan dan bermisi. Mahasiswa punya potensi untuk ini. Coba bayangkan, kalau yang pulang ke si borong-borong memulai usaha pertanian, bukan orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh. Bayangkan kalau di staf perkebunan, bukan orang-orang yang sejak mahasiswa sudah mulai berintegritas hidup. Bayangkan kalau guru-guru yang ada hari ini adalah guru-guru yang hanya sekedar mencari uang. Bayangkan kalau dosen-dosen itu bukan orang-orang yang memang punya beban ke sana. Ketika orang-orang atau mahasiswa yang mengenal Tuhan tidak terjun ke bagian ini, maka orang-orang
yang tujuannya hanya untuk menyenangkan diri sendirilah yang akan melakukan. Maka sebetulnya inilah yang mau kita capai dari pelayanan kita, yang disingkat dengan satu kalimat sederhana yang sering kita sebut dengan visi, menghasilkan alumni yang takut akan Tuhan dan bermisi. Untuk inilah kita ada. Maka tujuan kita adalah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang dia mengenal Tuhan dengan baik, ini lambang Alkitab, tetapi juga mempunyai ilmu, ini adalah lambang buku. Jadi dia beriman, tetapi dia juga berilmu. Dia punya karakter yang baik, tetapi dia juga punya skill yang baik. Inilah yang dihasilkan. Nah, untuk itulah maka kita buat semua program-program kita 4P itu. Kita injili mereka, kita bina mereka, kita lipat gandakan, sampai akhirnya pengutusan. Teman-teman, inilah yang sedang kita perjuangkan. Sama seperti Musa dipanggil untuk melayani, demikian juga kita dipanggil untuk ini. Bukankah ini adalah salah satu atau satu anugerah yang baik yang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk melayani? Mengapa teman-teman mau menjadi pelayan Tuhan? Apa mimpi teman-teman? Saya berhenti sampai di sini. Ini adalah bagian yang kedua. Sebelum kita tutup nanti bagian yang ketiga. Kalau ada yang mau berbagi dan bertanya lagi, dipersilakan. Sambil saya minum dulu, karena udah terlalu banyak ngomong. Silakan. Ya, teman-teman, teman CP, ada yang mau tanyakan atau yang mau dibagikan? Ada nggak yang kurang jelas? Boleh juga. Ya, Atau kita mendengarkan dulu musik yang di sebelah ini. Mohon maaf. Ya, mohon maaf, di rumah kami dekat dengan masjid. Boleh, ada yang mau berbagi silakan, atau ada yang mau berbagi pergumulan juga boleh. Dan seperti biasa, kalau tidak ada, maka kita akan lanjut saja. Bang, ada pertanyaan dari room chat, Bang. Dari Owan. Oke, aku baca ya. Salah seorang CP yang ada pernah mengungkapkan kebingungannya. Kalau misal gini Bang, kegiatan di rumah kan sering lebih diutamakan. Jadinya itu bikin aku jadi ragu untuk bisa melayani jadi pengurus tahun depan Bang. Soalnya kalau di rumah, kalau disuruh entah ngapain itu, aku susah nolak Bang. Karena kondisinya aku anak paling kecil di rumah. Boleh Abang memberi pandangan Bang? Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya CP yang pernah mengungkapkan kebingungannya kepada Owan. Jadi panjang ya. Siapapun namanya si CP ini. Ya memang sih akan selalu ada tantangan ya. Tetapi nampaknya sih itu bisa dikomunikasikan. Aku sih kurang tahu ya, karena sangat ada juga memang, nah tergantung kondisi keluarganya memang. Kondisi keluarganya se-urgent apa kau harus membantu orang tuamu atau kondisi di rumah tadi. Tapi, nah teman-teman, nah aku rasa di dalam sebuah kepengurusan,
entah itu koordinasi, entah itu pengurus, entah itu di mana saja, memang yang paling perlu dijaga itu adalah komunikasi. Seandainya teman-teman kau nanti memberi diri jadi pengurus, tentu temanmu juga nggak bisa mengharapkan kau semaksimal yang lain. Dan memang begitu kenyataannya. Misalnya ada pengurus 25 orang, nggak bisa kita buat patokan kinerja mereka itu sama tiap-tiap orang. Karena mereka punya pergumulan dan tantangan yang berbeda-beda. Hanya disitulah pentingnya teamwork, disitulah pentingnya keterbukaan. Nah sekarang pertanyaannya, beban kita ada nggak? Kira-kira begitu ya. Tentu ketika kita punya beban, ada juga resiko yang harus kita lakukan, bahwa kita mencoba menjelaskan ke keluarga kita. Kalau mereka tidak terima, ya memang mungkin kita harus lebih berani lagi menolak kalau suatu waktu misalnya ada pertemuan atau ada ini atau ada itu. Nah aku rasa itu sih pandanganku. Aku nggak bisa memutuskan seperti apa, tetapi beban yang ada di hati kita itu harusnya akan mendorong kita melawan semua yang ada. Sama seperti Musa yang tadi, jelas sekali. Kenapa dia, ya itu kan berisiko sebenarnya ketika dia akan ke Mesir, tetapi dia tahu bahwa menolak panggilan Tuhan adalah sebuah cara untuk membentuk dia juga, mungkin. Jadi, aku nggak tahu, nggak bisa menyimpulkan. Silakan adik yang CP yang bergumul dengan ini, serius doakan, kira-kira sebenarnya Tuhan mau menjadi pengurus terstruktur atau gimana. Itu sih, kalau pandanganku mudah-mudahan bisa menolong. Nah, kalau tidak ada, aku lanjut dulu ya. Gimana, Sin? Aku lanjut dulu? Lanjut aja dulu, Bang. Iya. Kaunya supir kita, dah, Bah. Aku cuman ininya. Aku cuman penumpang aja ya. Kaunya supir kita di sini. Lanjut katanya, lanjut. Iya, Bang, lanjut Ya. aja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung di grup chat aja. Oke, boleh ya, sambil dipikir-pikir, entah teringat apa-apa, sambil aku presentasi juga boleh diketikkan di room chat. Oke, Bang, kami sudah tahu apa itu melayani. Kami juga udah tahu kenapa kami harus melayani mahasiswa. Kenapa kami harus menjadi pengurus. Bahwa tadi Tuhanlah yang memanggil kita melayani, dan memang itu ada resikonya. Lalu kemudian kenapa kita harus melayani mahasiswa? Karena kita tahu bahwa mahasiswa sedang bergumul, bukan hanya mahasiswa. Secara sederhana sebetulnya Tuhan memang memanggil kita melayani, memuridkan semua orang, termasuk mahasiswa. Tetapi selain itu juga, mahasiswa juga adalah calon pemimpin bangsa. Kira-kira begitu tadi penjelasanku. Yang terakhir, bagian yang terakhir yang ingin kubagikan adalah, nah ini dia. Bang, kami sangat bergumul. Gimana nasib pelayanan di masa pandemi ini? Kan kira-kira begitu ya. Pandemi ini, Bang, membuat kami galau, gamang. Ya, kita memang sama-sama tahu ya, hampir setahun sudah COVID menjumpai bumi kita. Dunia, bukan cuma Indonesia. Dunia dijumpai COVID, dibuatnya porak-poranda, nggak ada yang lepas dari dampaknya. Setiap hari orang mati, kondisi ekonomi terpuruk, kondisi kesehatan memburuk, kondisi pendidikan, bahkan kondisi pelayanan pun terpengaruh. Kita bingung, kami bingung, apalagi gimana kami melanjutkan pelayanan ini di masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini. Teman-teman, izinkan saya berbagi satu hal. Faktanya, kalau kita lihat, adik-adik dan teman-teman semua, kita memang sedang berada di dunia yang sudah tidak sesuai dengan desain Allah. Semenjak dosa memasuki dunia atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dunia, dunia yang kita huni
adalah dunia yang rusak, di mana krisis atau kesulitan mungkin terjadi. Penderitaan, kesulitan, air mata, termasuk pandemi COVID pun adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi berdampingan dengan kita. Jadi pandemi ini adalah salah satu kesulitan atau penderitaan atau tantangan yang pasti atau disebut sebuah keniscayaan selama kita berada di dunia yang sedang rusak ini. Maka supaya tidak ada pandemi, supaya tidak ada tantangan, supaya tidak ada kesulitan, pilihannya dua. Yang pertama, kita meninggalkan dunia ini. Aku rasa kita belum mau ya. Belum mau kita meninggalkan dunia. Atau yang kedua, kita minta Tuhan cepat-cepat datang. Supaya selesai semua dan semua kesulitan ini berakhir. Karena itu, kalau kita lihat fakta yang kedua di Alkitab juga, banyak kali diceritakan kisah-kisah kesulitan yang mungkin bukan seperti pandemi, tapi ada juga yang lebih parah dari pandemi, yang dihadapi oleh setiap orang dari zaman ke zaman. Penderitaan itu bisa dialami secara pribadi maupun secara komunal atau bersama-sama. Kita lihat Ayub, kita lihat Elia, bahkan Israel secara bersama-sama pernah dihancurkan, dibuang, ditindas, mati dalam jumlah yang besar, itu pernah terjadi. Jadi pandemi ini pun adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita lihat juga Musa di dalam pelayanannya, aku coba hubungkan dengan kita yang akan melayani. Ketika Musa sudah mulai memimpin bangsa Israel untuk ke Kanaan, masih baru awal-awal pelayanan, waktu itu dia berhasil meyakinkan Firaun dengan membuat tulah-tulah, akhirnya mereka membawa ribuan orang Israel berjalan dari padang gurun. Kita sama-sama tahu ceritanya. Tiba-tiba di tepi di tepi laut Taberau, laut mati, orang itu galau semua. Kenapa galau? Tiba-tiba tentara Mesir mengejar mereka dari belakang. Mereka bingung. Di depan mereka ada laut. Dan tentara yang mengejar itu 400 lengkap dengan kereta kuda, lengkap dengan senjata yang bisa menghabisi mereka. Pastilah mereka galau. Musa juga. Gimana ini masih awal pelayanan? Cemana pula ini? Mending aku dulu di Midian. Nggak usah membawa Israel ini. Masih awal-awal pelayanan loh ini. Masih titik start. Udah ada pergumulan begini. Maka dicatat di Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Aku bacakan ke kita. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Mereka melihat ke belakang. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami? Dengan membawa kami keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka komplain kepada Musa. Ya nggak adanya kuburan di Mesir, maka kau bawa kami ke sini. Jadi kami akan mati di sini, kan kira-kira begitu. Mereka mendebat Musa, mereka memaki Musa, mereka komplain kepada Musa. Apa yang masuk? Mending kami mati. Dari kemarin ini juga udah kami bilang, kami nggak usah. Kami di Mesir aja, kira-kira begitu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kalau kita baca dan lihat narasi ini, teman-teman, terjadi respon yang berbeda terhadap situasi yang sama. Situasinya sama, yaitu sedang menghadapi kesulitan. Respon bangsa Israel adalah mereka galau, mereka mengumpat, mereka takut, mereka menyalahkan Musa. Sedangkan respon Musa adalah
tenang, dia yakin, dia menguatkan, dia memotivasi. Dan akhirnya melalui Musa, Tuhan bekerja. Mereka selamat dan Musa memimpin bangsa itu melewati masa sulit. Sebetulnya Tuhanlah yang bekerja. Sekali lagi teman-teman, respon kita terhadap kesulitanlah yang mempengaruhi kita mau melakukan apa. Kadang-kadang bukan kesulitannya, kadang-kadang bukan pandeminya yang menjadi masalah, tapi respon kita terhadap pandemi itulah yang membuat penderitaan dan kesulitan itu semakin berat. Mungkin seperti Israel kita merespon satu kesulitan, sama seperti pandemi ini dengan galau, menyalahkan, pasrah, dan lain sebagainya. Atau apakah respon kita di masa-masa sulit seperti ini datang kepada Tuhan, lalu menjadi orang yang menguatkan, serta memotivasi orang lain. Jadi, apakah pandemi membuat pelayanan terhalang? Betul, pasti. Tetapi, apa respon kita itu sangat mempengaruhi. Ada orang yang merasa, dan kita nggak tahu pandemi akan kapan berakhir. Oke, katanya akan ketemu vaksin di bulan 1. Dan itu masih proses pengujian. Sampai bulan 6 paling tidak kondisi kita masih akan sama. Lalu apa yang mau kita lakukan? Galau terus. Lalak menyalahkan. Lalak pasrah. Kan enggak. Saya kira kita harus mempunyai respon yang berbeda terhadap satu kesulitan, termasuk pandemi ini, teman-teman. Ada yang tahu foto yang aku buat di slide ini? Ada yang tahu ini gambar siapa? Kurang tahu, Bang. Oh, ini gambar namanya Eric Yuan. Eric Yuan. Eric Yuan adalah seorang pebisnis Cina. Jadi pada waktu muda, aku lupa tahunnya, aku baca sejarahnya, dia harus berpisah dengan pacarnya ketika mereka harus melanjutkan studi di universitas masing-masing. Jadi mereka terpisah, jarak yang kalau ditempuh itu sekitar 10 jam perjalanan. Akhirnya membuat mereka hanya bisa ketemu sekali setahun. Lalu kemudian keterbatasan ini, jadi ini kan keterbatasan kesulitan. Lalu kemudian keterbatasan ini membuat Eric berpikir, gimana ya supaya kesulitan ini tidak mengganggu gaya atau cara pacaran kami. Kami tetap bisa pacaran seperti sedang ketemu. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu kesulitan ini dan keterbatasan ini membuat Eric menemukan satu aplikasi yang di masa pandemi dinikmati semua orang. Dan dia berpikir bagaimana dengan satu klik saya bisa bertemu dan ngobrol dengan banyak orang dengan berbeda tempat. Maka terciptalah yang namanya Zoom. Jadi Eric Yuan adalah pencipta Zoom yang kita sama-sama tahu di masa-masa pandemi ini banyak menolong semua bidang oleh karena keberadaannya. Jadi, kesulitan dan keterbatasan tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi justru mendorong dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru. Teman-teman, kadang-kadang di masa-masa sulit itulah kita semakin termotivasi harusnya menemukan cara-cara baru, cara-cara yang kreatif, bukan malah pasrah. Eric sudah membuat terobosan, dan terobosan itu lahir dari sebuah keterbatasan, dari sebuah kesulitan. Dan kita pun harusnya mampu membuat terobosan. Teman-teman, banyak pelayanan saat ini, mungkin kita juga sulit membuat terobosan, karena kita tidak siap berubah. Kita tidak siap membuat inovasi baru. Kita terkadang hanya sekedar melanjutkan program yang sudah ada. Ada bahkan yang memilih mundur dan mengasihani diri sendiri terlalu lama, lalu pasrah. Harusnya kita siap berubah. Dan saya yakin Tuhan menginginkan kita berubah di masa-masa yang sulit ini.
Teman-teman, pandemi ini adalah sebuah situasi yang diizinkan Tuhan supaya kita makin terbuka kepada strategi dan rencana Tuhan. Bukan strategi dan rencana kita yang sudah turun-temurun, mungkin diturunkan dari generasi ke generasi, dari pempro ke pompro, dari epapro ke epapro. Kadang-kadang, justru di masa pandemi ini kita menemukan Tuhan. Tuhan mau apa sebetulnya untuk pelayanan kami? Dan kebergantungan kita kepada Tuhan harusnya lebih besar di masa sulit seperti ini. Jadi gimana Bang? Kami gimana melayani di masa pandemi? Minta bimbingan sama Tuhan. Teman-teman, aku tahu tidak akan seperti pelayanan yang normal. Karena itu strategi kita juga tidak akan pernah seperti yang lama. Saya kira aku tidak akan berlama-lama di sini karena kita butuh waktu yang panjang untuk membicarakan strategi. Tapi mindset kita, sekali lagi respon kita terhadap sesuatu itulah yang mempengaruhi kita mau melakukan apa. Kalau respon kita negatif, maka kita akan memilih do nothing. Tapi kalau respon kita positif, bagaimana pelayanan tetap dilanjutkan, maka kita pasti akan do something. So, pandemi masih akan ada, bahkan kesulitan-kesulitan yang lain, tetapi seperti apa kita bergantung kepada Tuhan. Itu adalah slide terakhir saya sebelum nanti yang paling terakhir bisa aku bagikan. Kalau ada yang mau berbagi silahkan. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Oke. Buat teman-teman CP, calon pengurus, adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada jangan dipaksa juga ya. Kok kita nyari-nyari pertanyaan pula ya kan? Slide-nya boleh deh, boleh dibagi, boleh. Nanti kita berapa orang di sini berarti dibagi 37 berarti setengah-setengah slide satu orang ya. Kalau dibagi berarti gitulah nanti. Karena slide-ku hanya 25, kita 37 berarti setengah-setengah slide lah satu orang kalau dibagi ya. Jadi nanti Tania pilihlah slide yang mana bagimu, tapi setengah ya. Oke, nampaknya indah. Aku matikan dulu ininya, aku baca ya. Oke, ini yang si Indah ya. Ada orang sebenarnya nggak apa-apa lah ya, ada yang mengganggu di sebelah ya. Takut menolak untuk melayani Tuhan, ada rasa yang nggak enak ketika menolak pelayanan. Bukan benar-benar mengerti pelayanan itu seperti apa. Sebenarnya terbeban, cuman masih banyak ketakutan dan kadang merasa tidak layak ketika melayani sehingga kita melayani cenderung tidak maksimal. Bagaimana pandangan Abang akan hal itu? Kalau kamu memulai pelayanan karena takut akan Tuhan di awal, takut menolak Tuhan, demikian juga lah kamu melayani sampai akhir. Seperti kamu terus bertanya di awal kan kau, ya Tuhan aku mau melayanimu, walau aku tidak mengerti, mungkin kira-kira begitu. Akhirnya kau melayani, lalu di sepanjang pelayanan, mestinya sikap itulah yang kamu miliki. Masalah tahu atau tidak tahu, teman-teman aku meyakini, learning by doing itu adalah sesuatu yang mungkin dan penting. Sepanjang cerita Alkitab aku melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan benar-benar mengerti apa arti pelayanannya itu setelah selesai pelayanan, bukan di awal-awal. Banyak orang yang nggak mengerti. Murid-murid Tuhan Yesus waktu melayani banyak juga di awal nggak mengerti, tapi mereka belajar, dilatih oleh Tuhan. Maka selama pelayanan terbukalah untuk belajar gitu. Janganlah tidak mau belajar, kira-kira begitu ya. Jadi, ya memang pastilah akan diperlengkapi bagaimana melayani, tetapi terjun learning by doing itu adalah sesuatu yang baik kalau menurutku.
aku rasa Tuhan sedang mencari orang yang bukan tahu segalanya, tetapi orang yang mau belajar segalanya. Kira-kira gitu sih menurutku, Indah. Entah siapapun pelayannya ini, entah si Indahnya, entah temannya lah, entah adik kelompoknya, entah PKK-nya, kita kurang tahu lah ya kan. Yang penting dia begitulah. Itu sih kalau menurut aku. Mudah-mudahan menolong ya. Masih jawab dari Indah, ada mau tanggapi, Dek? Oke. Thank you. Oke, kalau tidak ada, seperti rumah kami ini banyak kali gangguan ya. Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan dan saya akan tutup. Oke. Ada rupanya. Mau bertanya juga Bang, misalnya jika seseorang pelayan memiliki jawaban doa tidak untuk melayani ke depan, tetapi dari yang menseringkan mereka mendapat bahwa mereka sukacita mendoakan si pelayan acaranya untuk melayani, bagaimana pendapat Bapak? Nah ini kadang-kadang dilema ini ya kan. Aku sih kurang tahu, misalnya waktu kita berdoa, tidak jawaban Tuhan. Gimana cara mendengarnya tidak ya? Apakah dibisikkan? Tidak. Atau tidak. Gimana sih? Aku agak rada-rada bingung sih, gimana jawaban doa yang tidak. Mungkin, tapi mungkin ya macam-macam lah ya, konfirmasi dari beberapa hal. Sederhana aja. Menurutku ketika kita berdoa, melayani kepada Tuhan, Tuhan jawabannya nggak pernah tidak. Yang mungkin kita pertimbangkan, apakah dikoordinasi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Kalau dikoordinasi begini, sebetulnya kan pertimbangan-pertimbangan kitanya. Tentu kita meyakini itu dalam hikmat Tuhan. Nggak ada yang jawaban Tuhan tiba-tiba tidak. Atau mungkin kita konfirmasi melalui PKK kita. Maka teman-teman, mari sama-sama terbuka. Nah, kalau case-nya dia tadi, memang ini sering sekali terjadi kan kira-kira begitu. Dari dia enggak, dari koordinasi iya, kira-kira begitu. Mari sama-sama terbuka. Kalau koordinasi atau timrek bilang, aku suka cita loh deh, begitu kan. Kan kadang-kadang timrek ini kan kayak ini juga ya, kayak dekat kali sama Tuhan ya kan. Mereka bisa tahu, aku juga dulu gitu. Keyakinanku begini deh, gitu loh. Tapi dibicarakan aja, menurut aku. Bukan timreknya yang mengambil keputusan, tetapi sama-sama terbuka. Kira-kira menurut Imelda, begini. Terus menurutku gini. Dilihat aja apa yang menjadi case, kenapa enggak, kenapa iya. Yang paling penting, kau tahu Tuhan memanggilmu melayani. Kalau masalah banyak yang lain, itu pasti ada, Dik. Mau gimana pun, tadi aku udah bilang bahwa setiap orang memang dipanggil melayani, maka kita dipanggil untuk tidak sekedar mengurusi diri kita sendiri. Kecuali memang ada case yang sangat nggak bisa. Dan itu komunikasikan dan diskusikanlah kepada timrek dan didoain sama-sama. Timrek pun harus terbuka untuk berdoa dan berdiskusi. Nah kadang-kadang, mungkin untuk timrek juga kadang-kadang, ya aku pengalamanku kadang-kadang kita punya atau kenal seseorang calon CP ini potensi banget nih. Kita rasanya kalau dia nggak maju, waduh, gimana nih? Seolah-olah Tuhan nggak bisa bekerja kalau dia nggak jadi koordinasi. Hati-hati ya adik-adik timrek. Jadi kita harus terbuka bahwa tidak ada satu orang pun, tidak ada orang satu CP pun yang kalau dia nggak jadi pengurus, Tuhan nggak bisa bekerja. Saya meyakini itu. Jadi perlu diskusi, perlu keterbukaan, perlu sama-sama membicarakan dengan baik. Jadi, diskusilah dengan timreknya nanti. Kira-kira begitu sih kalau dari aku. Mudah-mudahan menolong Imelda untuk menentukan langkah ke depannya. Tapi saranku ya melayani aja sih kalian jadi CP. Enak loh. Tinggal bagaimana di dalam nanti
kalian sama-sama belajar bersama, terbuka belajar. Mungkin kalau ada pola-pola yang perlu diubah, ya menurutku ada, kita bisa diskusi ke depannya. Tapi enak loh melayani itu. Jadi koordinasi itu kita ditolong untuk berelasi dengan orang lain, mengambil keputusan, menentukan prioritas, belajar untuk hidup bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan itu kita butuhkan. Sekira selama jadi koordinasi banyak hal, pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang baik yang aku nikmati dulunya. Kira-kira begitu ya. Oke. Kalau tidak ada, maka aku harap tutup ya, teman-teman. Oke. Ini adalah slide terakhir. Slide penutup. Teman-teman, dalam satu pelayanannya, Musa pernah begitu galau. Dia begitu galau karena apa? Dalam satu peristiwa, waktu dia berada di Gunung Sinai menerima Taurat Tuhan, dia turun ke bawah, tiba-tiba bangsa Israel yang dipimpinnya itu sedang melakukan penyembahan berhala. Jadi mereka sedang membuat lembu emas, patung lembu emas, lalu mereka menyembah berhala. Sampai akhirnya Musa begitu kecewa, Musa begitu marah, karena dia merasa apa yang dilakukannya sia-sia. Begitu lama dia sudah, jadi Musa itu memimpin Israel itu 40 tahun di padang gurun. Makanya hidup Musa itu kalau dibagi 3, 40 tahun di Mesir, di istana Firaun, 40 tahun di Midian, dan 40 tahun memimpin Israel. Musa begitu kecewa melihat itu. Dia turun, dia marah, lalu dia kecewa, dan dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sendiri pun kecewa, dan Tuhan menghukum mereka pada waktu itu semua. Tapi kemudian Tuhan bilang ke Musa, ayolah, lanjutkan pelayanannya. Ada satu ayat yang menarik yang disampaikan Tuhan kepada, yang disampaikan Musa kepada Tuhan, yang dicatat di Keluaran 33 ayat 15. Kubacakan bagi kita, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa bilang, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan engkau suruh kami berangkat dari sini. Inilah permintaan Tuhan, permintaan Musa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Musa tahu bahwa mengerjakan pelayanan seperti yang sudah-sudah dan yang akan terjadi ke depan selalu akan ada kesulitan. Tetapi kerinduan utamanya adalah bimbingan Tuhan. Dia tahu bahwa setiap pelayanan akan ada kesulitan, tetapi selama masih ada bimbingan Tuhan, maka kesulitan akan bisa dilewati. Maka teman-teman, pernyataan saya terakhir bagi kita adalah, jangan pernah melangkah melayani jika kita tidak terbuka kepada bimbingan Tuhan. Dan kita akan mampu melayani ketika di sepanjang pelayanan itu kita terbuka kepada bimbingan Tuhan. Kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan dan mau dibimbing oleh Tuhan apapun pelayanan yang ada di depan kita. Entah jadi PKK, entah di dunia alumni, entah jadi pengurus, entah jadi apapun. Mintalah terus bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu. Kami sudah belajar dari Musa, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan kembali ke Mesir. Itu tidak mudah, karena dia harus meninggalkan kenyamanannya. Tuhan, setiap hari kenyamanan akan menjadi pengganggu bagi kami menaati Tuhan. Apapun itu, karena itu Tuhan tolong setiap orang di tempat yang mendengarkan firman Tuhan ini mau meninggalkan zona nyamannya. Mau melihat kepada Tuhan. Hidup bukan untuk dirinya sendiri,
tapi mau juga mengurusi orang lain, seperti Engkau memanggil Musa. Tuhan, berkati kami semua, kiranya firman-Mu mengubah, menginspirasi, menolong, mengevaluasi kami, mengarahkan ulang hidup kami sebagai murid Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dikembalikan kepada supir kita. Terima kasih kepada Bantian. Mengutip dari buku Our Heritage, jika Tuhan menempatkan seorang Kristen dalam perguruan tinggi, pastilah kehendak Allah baginya selama masa perkuliahannya, ia memuliakan Allah dan menaati Dia. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Bagi mahasiswa, mereka melihat kampus mereka sebagai Yerusalem mereka, dan meyakini bahwa Allah telah memberi mereka tanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus di kampus mereka. Kembali tadi, hal yang sangat yang bagian terakhir tadi dibagikan Bang Christian, jangan pernah melangkah melayani jika kita tidak terbuka kepada bimbingan Tuhan. Kini tibalah saatnya kita para mahasiswa bersatu dalam kasih Kristus dalam memenuhi panggilan kudus dari Tuhan kita. Untuk menutup pengisian hari ini, kita bernyanyi Satukan dan Perlengkapi. Saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus hidup bagimu. Kan keindahan dunia bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin beban hidupku. Satukan kami yang melengkapi apapun keadaan, agar tak goyah segala perjuangan meski menegas betul. Satukan kami dan melengkapi hidup pelayan, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu. Kami persilakan kepada Bantian untuk menutup, Bang. Yuk, mari kita tutup pertemuan kita dalam doa. Bapa, sekali lagi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kami yang sederhana dan terbatas ini. Terima kasih kami bisa bersama-sama bersekutu, kami bisa bersama-sama memuji Engkau, kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk teman-teman, adik-adik, para calon pengurus yang sedang menggumulkan panggilan Tuhan, menjadi koordinasi, menjadi pengurus di tahun depan. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tolong supaya mereka mau memberi dan rela untuk menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kami tahu banyak hal yang mereka harus korbankan. Kami tahu banyak tantangan yang mereka pikirkan. Tapi kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan akan terus membimbing, memperlengkapi setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu, kuatkan, teguhkan, tolong mereka Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan mereka,
pergumulan apapun itu, bawa kepada Tuhan. Juga berdoa untuk teman-teman tim regenerasi yang mempersiapkan. Berikan hikmat, kekuatan, kepekaan juga kepada mereka, kesetiaan untuk membimbing para calon pengurus, kesetiaan untuk sharing, kesetiaan untuk membawa, mendoakan, meminta hikmat daripada Tuhan untuk pelayanan ke depan. Kami berdoa kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan kami, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami pujikan Engkau, kami sembah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang. Buat teman-teman yang hadir bisa Terima isi kasih, Bang. absennya ya. Sama. Ntar aku slide-nya kasih ke tim rek ya, dibagi ke teman-teman. Kukirim deh, Ya, bukan dibagi ya, kukirim nanti. Iya, Bang. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesalahan